Forum Masyarakat Indonesia Emas, Formas, menggelar acara pemaparan program visi dan misi calon gubernur dan calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta, DKJ, pada Pilkada 2024 di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Rabu 23 Oktober 2024. Acara ini menghadirkan 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta, DKJ. Di antaranya pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Siswono, pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana, dan pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Ketua Umum Formas Yohanes Handojo Budi Sejati mengatakan kegiatan ini bermaksud agar warga Jakarta mengetahui program kerja yang akan dilakukan oleh calon gubernur dan wakil gubernur. Ia menyebut, kendati para calon sudah pernah menyampaikan visi misi pada sesi debat oleh KPUD Jakarta, namun kesempatan ini bisa digunakan agar masyarakat lebih memahami sejauh mana komitmen para calon, sehingga bisa menentukan siapa yang layak dipilih pada 27 November 2024 mendatang. 2. Selamat datang juga untuk Ketua Umum Formas, Bapak Handoyo, juga Ketua Panitia, Bapak Hoga. Bapak mendampingi mereka untuk umpamanya seperti tadi kan, saya mau kerja nih, itu kan nggak hanya dikasih tahu ini ada lowongan pekerjaan, tapi mereka juga butuh bimbingan. Seperti saya pengen bikin soto tapi nggak ngerti cara bikin soto. Nah ini mungkin ada pendampingan atau apa, mungkin ada masukan dari Pak Gub. Baik, jadi nanti kita ada tim pembina ekonomi, ya. Karena era sekarang sudah era digital, ya. Bahkan kita memasuki era Society 5.0, ya. Karena begitu nanti ibu kota sudah tidak di Jakarta lagi, kita ini akan menjadi, Jakarta ini menjadi sentra ekonomi, sentra bisnis, dan akan menjadi kota nasional, regional, dan kota global. Ya. Jadi kita harus bisa berkompetisi ya dengan kota-kota lainnya di dunia ini. Nah, justru itu tadi kita ingin bahwa warga Jakarta bisa produktif, ya. Untuk itu kita membentuk tim ekonomi adat yang mendampingi para warga sampai dia berhasil. Tidak hanya diberikan informasi, tapi pendampingan juga penting. Tim pendamping. Ya. Nah, tidak semua orang Jakarta itu paham dengan apa itu digital. Bagaimana Anda itu mengajarkan kepada mereka itu ya? Apakah ada pelatihan tentang digital? Selama ini kita pakai handphone atau digital hanya untuk nonton YouTube mengenai gitu. Nah, dengan program yang Bapak sampaikan ini, apakah ada sosialisasi itu? Baik. Ya. Jadi yang pertama ada sosialisasi. Jadi kita bukan hanya teori, kita langsung praktek. Memang yang paling sulit ini adalah sosialisasi. Kita akan gunakan komunikasi yang sangat efektif untuk bisa mendorong awareness, tingkat kesadaran penggunaan internet untuk hal-hal yang positif, dan tadi untuk mereka supaya bisa produktif. Untuk itu kita ada namanya Akademi Independen. Akademi Independen ini adalah sarana untuk bisa mereka membuat produktif. Nanti setelah pelatihan kita akan berikan sertifikasi, sertifikasi ini nempel ke personal. Jadi dia bisa pakai. Jadi kalau dia ingin bekerja, sekarang kan banyak perusahaan-perusahaan yang sudah tidak melihat lagi dia lulusan S1, S2 atau S3. Dia ingin melihat apa sih keterampilannya, skill mereka sertifikasi ini nanti bisa dipakai. Otomatis kalau dia memiliki skill yang lebih tinggi lagi, gajinya juga akan relevan dengan skillnya. Jadi tidak UMP lagi nanti gajinya, sudah jauh di atas itu, sesuai dengan kompetensinya. Bu, saya pernah mendengar program Bapak tentang blockchain. Itu berbicara tentang apa, Pak? Untuk
menghindari koruptor. Bagaimana internet ini kita bisa menghindari koruptor itu? Ya. Jadi kita ini memiliki slogan ya. Jakartaku aman ya. Aman dari segala permasalahan. Ya. Nah, kita melihat di sini ada yang namanya ya keresahan masyarakat ya. Yang utama keresahan masyarakat itu adalah mismanagement ya di dalam tata kelola pemerintahan. Kemudian yang kedua itu adalah kurangnya transparansi. Kurang transparansi. Ya. Yang ketiga adalah kurangnya partisipasi publik. Ya. Sehingga banyak sekali di sana sini ya terjadi misalnya pungutan liar, kemudian ada orang dalam atau oknum-oknum yang dana-dana yang seharusnya dianggarkan ini berkurang. Ya, harusnya sampai ke masyarakat segini dipotong-potong Pak ya. Ya, sehingga begitu kami belusukan ke para warga, selalu permasalahannya misalnya mengenai KJP, bansos, bansos ataupun KLJ yang para lansia yang harusnya dia dapat misalnya 600.000 dia hanya dapat 300.000 bahkan terhenti, KJP-nya tiba-tiba terhenti. Nah mereka sudah menanyakan sekian bulan ya tetapi tidak ada tanggapan. Nah sekarang kita ingin proteksi itu semua ya dengan suatu teknologi yang namanya blockchain. Pada pelaksanaannya kita para warga Jakarta bisa melihat secara langsung semua anggaran ya mulai tadi dari pendapatannya dari pajak ya sampai penggunaannya ini untuk apa? Untuk pembangunankah? Untuk pendidikankah? Untuk kesehatankah? Ya. Jadi mereka bisa melihat secara langsung ya. Jadi di sini ada transparansi ya. Dan nanti ya dengan transparansi ini masyarakat bisa mengawasi ya. Bisa ya melihat secara langsung memonitor ya sehingga semuanya ini bisa berjalan dengan baik. Jadi kita independen, kita ingin partisipasi publik semaksimal mungkin ya bersama kami ayo kita buat Jakarta lebih baik. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semua, adik-adik semua, ini memang penggelaran internet di setiap rumah ini kenapa kita lakukan ya karena yang pertama Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Ada hak setiap warga negara ya, termasuk warga Jakarta. Sekarang kita lihat ada orang-orang yang mendapatkan informasi dan ada orang-orang yang fakir kuota yang mendapatkan informasi setengah-setengah, bahkan banyak orang yang tidak mendapatkan informasi. Di dalam dunia digital ya, bila orang tidak mendapatkan informasi dia akan tidak sejahtera. Peluang-peluang akan menjadi minim buat mereka yang tidak mendapatkan informasi. Akan ada kesenjangan digital yang berimbas kepada kesejahteraan sosial. Ya, kita sudah memiliki kesejahteraan sosial yang cukup besar, kesenjangan sosial yang cukup besar. Justru itu dengan kesetaraan, dengan hak tadi penggelaran internet diharapkan para warga, ayo kita sudah berikan kesetaraan kepada semua, manfaatkan ya. Diharapkan dengan ini kita bisa tadi kesejahteraan bisa setara. Dan yang kedua, ayo kita manfaatkan dengan hal-hal yang positif ya. Karena internet juga ada hal negatif ya. Nah, bagaimana kita menghadapi ini? Yang pertama, kita akan gunakan semua teknologi, ya, termasuk DNS filtering yang memfilter semua konten-konten negatif. Jadi, hanya konten positif yang masuk ke para warga. Yang kedua, kita ada tim pembina adab,
ya, yang nanti akan memonitor dan mengevaluasi penggunaan traffic. Nanti kita akan monitor traffic, data, dan lain-lain. Kalau kita lihat, kita akan menggunakan AI. Kalau kita lihat ini digunakan untuk hal negatif, ya kita akan monitor, ya monitor dan evaluasi. Yang ketiga, kita akan buat regulasi, ya regulasi yang nanti dengan tegas, ya akan mendorong semua warga untuk penggunaan hal-hal positif, budaya yang positif, sehingga kita nanti akan menjadi kota peradaban, ya. Bukan hanya kota yang hanya bulan-bulanan konsumtif dari negara asing, tetapi kita negara produktif yang bisa merambah ke dunia global. Budaya kita, budaya gotong royong, budaya Pancasila bisa juga kita informasikan ke dunia luar. Keren sekali. Oke, kami berikan waktu buat audiens yang mungkin ingin. Ya, silakan. Satu dulu. Yang mic-nya mungkin boleh dibantu. Ya, yang ibu-ibu dulu. Ibu-ibu dulu, Pak. Ya. Silakan sebutkan namanya, dari mana, dan pertanyaannya apa. Belum dinyalakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ati Miss Barokah. Barokah. Ati Miss Barokah. Ya. Ati Miss Barokah dari relawan Makmur. Yang saya mau tanyakan, apa persyaratan untuk mendapatkan internet gratis 100 Mbps? Adakah syarat-syarat tertentu? Itu yang pertama. Dan yang kedua, iya. Yang kedua, bagaimana memfollow kembali dengan ekosistem digital yang inklusif dan juga inovatif? Apa itu juga ada prioritas utamanya? Mana dulu yang didahulukan? Oke. Hanya itu Ya. yang Terima kasih Ibu Barokah. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Lagi atau mau langsung dijawab atau tambah satu? Oh, oke, satu lagi penanya. Nanti ronde pertama ada ronde keduanya, ya. Iya. Oke, silakan sebutkan namanya, Pak. Ya, terima kasih. Salam kenal lagi Pak Kun dari Anggiat, mantan tim sukses grup Pak Kamarudin 5 juta yang akhirnya kita batal, ya. Tapi nggak apa-apa, kita sudah berkenalan. Nama saya Anggiat Syahaan, Wakil Ketua Umum di Formas ini, ya, bidang ESDM. Pertanyaan saya seperti Ibu tadi, 100 Mbps syaratnya apa? Tapi pertanyaan saya, kalau dikalkulasi dengan jumlah penduduk di DKI yang lebih kurang 11 juta, berarti itu lebih kurang, kalau per kakak saja 4, berarti lebih kurang 3 juta kakak. Kali 100 Mbps berarti sudah hampir triliunan itu, Pak, anggarannya. Pertanyaannya, dari mana tuh tim Bapak nanti akan mengalokasikan anggaran tersebut, ya, karena itu gratis. Kemudian juga banyak tadi rumah independen segala macam itu kan gratis. Mohon penjelasannya, dari mana kira-kira anggaran itu, karena anggaran untuk banjir dan segala macam itu kan sudah tersusun dengan rapi, mungkin tidak bisa diganggu gugat lagi. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, tim Bapak ini tidak menyampaikan strategi apa yang akan dikerjakan dengan permasalahan kota Jakarta ini, ya. Banjirnya gimana, kemacetannya gimana, boleh nggak dijelaskan? Karena kami warga Jakarta ini, Pak, butuh figur pemimpin yang bisa menyelesaikan dua kasus itu, ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Diansyah. Oke, langsung dijawab aja. Ya, jadi yang pertama, bahwa untuk bisa mendapatkan internet gratis ini tidak ada persyaratan, ya. Jadi nanti akan digelar sesuai dengan coverage yang ada. Nanti yang 20%, karena ini fiber sudah di 80%, ya. Yang 20% kita
menggunakan fixed wireless access ya, yang juga dengan kecepatan yang sama 100 Mbps. Kemudian yang kedua, saya jawab dulu mengenai perhitungannya. Jadi perhitungannya begini ya, karena kami sudah berdiskusi panjang dengan APJI ya, Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia, dan juga kami sudah berdiskusi dengan Aptiknas ya. Untuk bisa mendapatkan internet gratis 100 Mbps, ini ada cost base-nya ya. Jadi mereka menggelar fiber ya, ternyata fibernya itu sudah sampai 80%, dan okupansi ya, okupansi dari penetrasi itu hanya 20%. Sehingga yang 80% itu idle. Coba bayangkan, bagi saya operator, saya punya pasar 20%. Ini kita memberikan kepada para penyelenggara, misalnya di dalam satu jalan ada 10 rumah, daripada dia 2 rumah, kita kasih 10 rumah, semuanya buat pasar dia. Kemudian dari situ cost base-nya sebetulnya itu cukup murah untuk 100 Mbps, bahkan dari mereka mengatakan hanya 50.000. Tapi untuk perhitungan saya sebut aja 100.000 ya, 100.000. 100.000 di DKI ini ada 2,7 juta. Jadi yang kita sasar ini adalah rumah, bukan KK ya, rumah. Ada 2,7 juta ya. Kalau di situ ada misalnya ada 5 KK, bahkan ada 10 kepala keluarga di dalam satu rumah, kita sudah hitung 100 Mbps ini sudah cukup sebetulnya. 100 Mbps itu tinggi sekali bandwidthnya. Kalau kita ke London, ya, kita ke New York itu masih di bawah 100 Mbps. Ya. Kita mau lompat, ya, 100 Mbps. Tadi 5 KK sampai 10 KK pun kalau dia untuk koneksi nonton apa. Saya di rumah saya 100 Mbps, saya punya 100 IoT. 100 IoT di rumah, termasuk TV saya pakai, nggak pernah lemot. Ya. Nah sekarang kita hitung ya. Jadi totalnya 2,7 juta dikali anggap aja 100.000 itu 270 miliar ya, 270 miliar. Kalau dikali 12 ya, 12 bulan itu 3,4 triliun. Nah, kabel-kabel yang di atas itu sudah tidak layak lagi ya. Coba kita lihat, ada rumah bagus secara estetika jelek ya, berantakan kabelnya. Coba bayangkan ada 60 operator, kabelnya 60. Satu kabel bagus, 2 kabel ini 260, dia lama-lama turun kabel itu. Turun sampai di Jakarta Selatan itu ada anak kecil terinjak kabel, dia meninggal. Ya, gara-gara kabelnya semrawut di sana sini. Kita akan bersihkan kabel-kabel di atas, nanti kita akan masukkan gorong-gorong. Di dalam gorong-gorong itu ya, jadi kabel-kabel kita minta untuk bisa ditaruh di bawah. Nah, nanti pada saat ya, bahkan sudah ada peraturannya, jadi untuk sewa ya, karena kita yang membuat gorong-gorongnya, sewanya itu 15.000 per meter. Di Jakarta itu ada 120 kilo. Hitung-hitungan kasarnya ya, itu minimal itu kita mendapatkan 1,3 triliun dari hasil sewa ini ya. Apalagi tadi dengan jumlah operator bertambah banyak, otomatis akan bertambah banyak lagi ya. Kalau 3,4 ya dikurang tadi sekitar 1,3 ya, ya 2 sekian ya. Nah, kemudian banyak rumah menengah ke atas dia nggak mau dong disamain sama yang 100 Mbps ya. Jadi kayak BPJS gitu ya, BPJS ada yang kelas minimal gitu ya, ada yang kelas yang maksimal. Nah, kemudian dari kelas yang maksimal ini dia ingin semuanya 1 Gbps ya. Nah silahkan yang mau 200 Mbps, 300 Mbps bayar lagi. Silahkan dia langsung ke operator ya.
telco. Ya. Jumlah kelas atas dan kelas menengah sekitar 30%. Ya. Kita anggap aja tadi kalau itu dikali 30% ya dari jumlah tadi, itu saya hitung di sekitar 1,3 T. Nah, hasil dari produktivitas para warga, ya, para warga. Ini kan nanti kan menghasilkan, ya. Ini kayak snowball nanti. Begitu nanti digelar, ya, begitu nanti mereka bisa bergotong royong satu sama lain, produk ini yang mereka yang beli, ya. Bahkan yang sederhana aja, pengamen di BKT. Nah, nanti kita akan buat kontennya di Banjir Kanal Timur, ya. Dia modal suara, dia live di sosmed, di TikTok, dia ada saweran digital. Itu 1 jam itu bisa 100.000. Saya yakin warga Jakarta lebih banyak yang kreatif. Nah, ini kan peluang ini. Nah, ini kan bisa menjadi PAD bagi Pemda DKI. Sehingga nanti kita sudah hitung bahwa penggelaran ini sangat reliable, sangat visible, sangat memungkinkan. Ya, karena bahkan saya tantang sama Abji, kenapa 100 Mbps? Kenapa nggak 1 Gbps? Ada dulu 100 Mbps. Karena kita juga akan menggunakan standar-standar yang ada di dalam dunia global, dan tadi kita ingin kesetaraan. Nah, pertanyaan Ibu tadi, apakah yang menjadi prioritas? Prioritas kita tuh ada 3. Ya. Pertama itu adalah kesejahteraan. Kemudian yang kedua itu adalah pendidikan. Yang ketiga itu adalah kesehatan. Ya. Ini 3 prioritas utama. Ya. Karena tidak bisa kita produktif kalau kita tidak sehat, kalau kita tidak pintar, gitu ya, kita tidak punya ilmu. Ya. Nah, justru itu 3 hal ini. Nah, kita akan menyempurnakan Jaki. Jadi Jaki sudah cukup bagus, kita sempurnakan. Aplikasinya akan kita tambah, ya. Yang pertama, aplikasi untuk kesehatan, ya. Nanti kita akan buat kontennya sama seperti tadi. Kita akan buat kontennya bagaimana para lansia nanti bisa diketahui, ya, apakah dia akan stroke 1 bulan ke depan, 2 minggu ke depan, ya, dengan konsep IoT. Ya, nanti saya akan menjelaskan pada waktu, ya. Tetapi kita sudah masuk ke sana. Jadi dunia yang lebih proaktif, ya. Termasuk tadi hal-hal lain, ya, mulai dari UMKM-nya, e-commerce-nya, ya, logistiknya. Jadi nanti tempat-tempat space yang kosong, ya, bisa digunakan, dimanfaatkan untuk gudang, itu bisa menjadi uang. Ya. Jadi e-commerce daripada dia ongkir jauh-jauh 10.000 same day, ambil aja dari sini uangnya untuk warga setempat. Kemudian yang ketiga itu sampah, ya. Sampah yang ada asal kita kelola dengan baik, belinya, yang plastik-plastiknya, yang organiknya, itu bisa menjadi ekonomi sampah, bank sampah. Ya, nanti dengan metode digital nanti kita bisa kompensasi, apakah itu dengan uang atau pemotongan pajak. Iya, sebentar Bapak, kita foto bersama dulu dengan para waketum dari Formas, disilakan. Rencana kita untuk pertama memberikan kecerdasan bagi para warga, peluang kerja bagi para warga supaya tidak ada yang nganggur, supaya mereka lebih sejahtera, lebih terdidik, kemudian lebih sehat, ini bisa terlaksana. Tadi kami juga menyampaikan bagaimana konsep daripada transparansi dan juga partisipasi publik, ya, karena
hanya dengan itulah yang tata kelola pemerintahan bisa lebih handal lagi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Pemda jadi lebih kuat lagi. Jadi konsep transparan dengan teknologi yang kita sebut teknologi blockchain ini luar biasa, bisa menghindari mismanagement, bisa menghindari pungutan liar dan semua hal-hal yang menjadi keluhan warga saat ini. Jadi kita akan terapkan. Tadi kita juga menyampaikan bahwa bagaimana ayo masyarakat, kami dari Independen kita ingin partisipasi masyarakat semaksimal mungkin untuk bersama kita, mengawasi kita untuk mencapai tujuan kita, yaitu Jakarta yang lebih baik lagi. Mas Un tadi disinggung juga soal ojol juga dengan TJ, seperti apa Pak dari sekitar Ya, jadi nanti kita akan menyediakan aplikasi. Nanti aplikasi itu akan masuk di dalam Jaki. Ya, Jaki sudah baik, ya kita akan sempurnakan lagi. Kita dasar dari pembuatan itu adalah karena banyak pengendara ojol yang mengeluh ya tentang potongan yang jumlahnya cukup besar, 20% bahkan sampai 30% ya, dan kemudian juga tidak adanya BPJS. Jadi pada saat mereka terjadi kecelakaan di jalan ini mereka menanggung sendiri ya, ini kan sangat tidak manusiawi ya, karena aset-asetnya dari mereka, dia punya motor atau dia punya kendaraan mobil ya, tetapi apresiasi kepada mereka ini kurang. Nah, untuk itu kita ingin memanusiakan ojol. Yang pertama, kita akan membangun aplikasi ini yang terintegrasi dengan Transjakarta dan Jaklingko. Kemudian kita juga akan potongan-potongan tadi kita akan tiadakan. Kemudian yang kedua kita akan berikan BPJS pada mereka. Nah, kemudian setelah itu kita akan juga memanusiakan dengan membangun halte-halte ojol di tempat-tempat di mana tempat duduknya penumpang, karena sekarang ojol itu memiliki kesulitan ya pada saat dia habis baterainya ya, atau dia kuotanya sudah habis ya, maka kita perlu berikan dia fasilitas itu. Jadi halte ojol ini ada fasilitas wifi gratis untuk mereka, ada fasilitas minum gratis, dia bisa bawa tumbler, dia bisa isi. Kemudian yang ketiga colokan gratis, dan juga nanti tempat parkir yang sangat manusiawi, yang sangat nyaman untuk mereka, sehingga mereka bisa nunggu penumpang dengan baik ya, seperti itu. Mas layan internet gratis. Oh ya, ya mengenai layanan internet ini, jadi yang pertama dari sisi jaringannya kita akan gelar jaringan ke setiap rumah 100 Mbps. Kemudian yang kedua, kita juga akan berikan fasilitas bagi yang belum memiliki perangkat casnya seperti laptop, handphone dan lain-lain. Kita berikan kredit ringan untuk mereka, kita sebut kredit digital. Dan yang ketiga, kita akan pastikan bahwa konten-konten yang kita bisa masuk ke rumah-rumah ini konten-konten yang positif ya, dengan kita memfilter dengan konsep DNS filtering konten-konten yang negatif ya. Saat ini kan marak ya pornografi atau video online, nah itu kita akan perbaiki hal itu. Dan yang ketiga tadi kita akan juga ada tim pembina adab yang selalu membina para warga, mendampingi agar mereka bisa memilih tadi konten-konten yang positif, dan yang kedua mereka bisa juga tidak kecanduan gitu ya, jadi terhadap internet, terhadap gadget ya, sehingga silaturahmi dan lain-lain itu juga tetap harus ada. Dan tadi internet kan bukan hanya di rumah, di fasilitas-fasilitas umum seperti RPTK, di RPH dan lain-lain kan kita ingin meneruskan program yang dulu sudah sangat bagus, yaitu Jak Wifi. Baik, jadi mereka bisa bekerja di rumah atau di fasilitas umum, silahkan ya, silahkan. Dan kita juga ingin membuat regulasi yang supaya tadi kita monitor trafiknya ya, jadi kita evaluasi. Jadi regulasi-regulasi nanti adalah untuk memagari ya, memagari bahwa teknologi yang kita berikan ini bukan untuk hal yang negatif ya. Teknologi ini justru untuk meningkatkan kesejahteraan ya, meningkatkan produktivitas, dan juga membangun masyarakat yang lebih bermoral,
dan lebih beradab seperti itu. Tadi kalau soal yang pengobatan digital itu ada panic button itu apa Pak? Jadi kalau panic button itu keamanan. Ya. Kalau internet sudah ada di rumah, maka kita bisa menerapkan yang namanya smart home. Ya, smart home itu kata-kata itu berisikan IoT. Jadi IoT itu kayak perangkat yang dia bisa langsung terkoneksi kepada internet. Ya. Nah, misalnya di rumah ada maling, ya, cukup tekan panic button atau mungkin melalui aplikasi di ya, itu terhubung, ya, sehingga mulai dari war room, dari command and control room-nya, dia bisa menginstruksikan kepada satpam-satpam ya atau petugas keamanan di RT RW setempat atau kelurahan setempat untuk segera datang untuk bisa melakukan langkah-langkah evakuasi atau langkah mitigasi untuk menghindari resiko keamanan tadi. Jadi seperti itu. Dan itu murah sekali ya, murah sekali. Itu kan dibikin aplikasi khusus ya Pak? Ya, aplikasi khusus mengenai itu. Jadi yang Jaki yang ada saat ini sudah bagus. Kita akan sempurnakan, kita akan tambah lagi aplikasi-aplikasi, mulai dari aplikasi kesehatan, aplikasi keamanan, aplikasi e-commerce, ya, yang tadi untuk meningkatkan UMKM, ya, aplikasi logistik, ya, keuangan dan lain-lain, ya, sehingga nanti semuanya bisa mendapatkan keuntungan dari itu. Apalagi nanti semuanya kita akan digitalkan. Jadi birokrasi misalnya pemetaan tanah, aset-aset tanah yang ada, ya, nanti semua bisa transparan. Jadi warga Jakarta bisa melihat secara langsung, ya, semua penggunaan apakah ini benar-benar sesuai dengan peruntukannya, seperti itu. Pak, kalau itu Pak soal kampung kan ada kampung sekolah mungkin di Jakarta, ini gimana? Nah, dengan tadi transparansi tadi, ini jadi lebih kelihatan, ya, lebih mudah untuk kita melihat akar permasalahannya, sehingga dianggap sehingga nanti, ya, masyarakat bisa menyelesaikan setiap masalahnya. Kami juga bisa proaktif dengan cepat tanggap bisa menyelesaikan sebuah permasalahan, termasuk tadi masalah-masalah di pendidikan, ya. Di pendidikan ini ada misalnya masalah zonasi, permasalahan di kelas, ya, bahkan orang tua, ya, dengan virtual classroom, orang tua juga bisa memantau anaknya di kelas tersebut, ya. Apalagi tadi availability, jumlah yang tersedia, ya, itu semua bisa dilihat secara transparan. Makanya partisipasi publik itu menjadi penting, ya. Siap. Ini jadi secara singkat, karena katanya Bapak ini waktunya juga sangat singkat hari ini, jadi kita mau mendengarkan Pak, walaupun saya udah baca Pak, ada 5 kan misinya dan visinya juga jelas, tapi tolong jelaskan kepada Forum Masyarakat Indonesia Emas ini seperti apa sih Pak? Silakan Pak. Saya Tantri Pak, kenalan dulu Pak, saya Tantri Murdopo, mungkin nanti Bapak butuh staf atau apa kalau Bapak udah jadi. Terus sekalian kan ya, boleh ya? Tadi Pak Handoyo juga kayak gitu, saya juga, oke. Tantri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sebetulnya yang jadi pengusaha itu yang DO atau yang lulusnya pas-pasan. Karena ngelamar nggak diterima di mana-mana kan. Akhirnya dia inisiatif kan, ya. Lalu yang pintar-pintar malah kerja di tempat dia. Jadi peneliti atau biasanya yang pintar-pintar biasanya jadi dosen, ya. Atau di lembaga-lembaga penelitian. Gitu. Jadi nggak ada istilah tertutup, ya, saya kira begitu. Nah, ini saya kira itu akan ruang-ruang itu akan kita buka. Kemudian yang kedua, ya soal parkir kan mungkin kaitannya mungkin langsung saja lah saya sebut preman-preman gitu. Ya kan biasanya begitu kan maksudnya kan suka mengganggu kan. Coba ke Ekopark. Problem Ekopark itu adalah di parkir juga. Saya kalau bawa mobil ke situ pasti harus cari di gedung mana parkir. Ya, betul nggak yang sudah pernah ke sana? Nah itu ruang terbuka hijau yang sebetulnya kenapa dari mulai bayi sampai kakek-kakek ada di situ dan aura kebahagiaannya nampak. Padahal cuma tempat segitu, tapi ya memang dia untuk Jakarta nyaman banget, seharian pun cucu saya betah di situ. Ya banyak alat permainannya dan sebagainya ya, di situ. Nah ini kita akan perbanyak ruang-ruang terbuka itu. Jadi nanti
kaitannya dengan aspek lingkungan yang tadi pertanyaan ketiga tadi. Nanti akan saya jawab di situ. Nah, ingat nggak Pak Jonan, bagaimana dia bisa melakukan perombakan yang luar biasa di KRL itu? Saya tuh dulu naik Jakarta Bogor tuh biasa, naik KRL dari Bogor ke Jakarta. Tidur pun sambil berdiri udah biasa di kereta saya. Ya gimana mau semuanya rapet begini? Jadi tidur enak aja. Namanya udah lelah, malam baru pulang dari Jakarta. Ya, jadi bisa dirombak sedemikian rupa dan tidak ada kayaknya preman-preman yang kemudian mengganggu. Kenapa? Karena dicarikan solusi. Jadi intinya adalah bagaimana mereka ini kan mereka juga manusia yang perlu hidup. Ya mereka carikan juga solusinya dong. Pasti kalau dia juga malah kan kalau preman-preman apalagi rebutan lahan, pasti jiwa dia juga terancam. Nanti kalau ada yang lebih kuat lagi, dia juga bisa disingkirkan. Ya, tapi kalau kemudian dicarikan solusi terbaik ya dengan pendekatan-pendekatan tertentu tentu saja saya yakin ya. Intinya nah, dan setelah ada perombakan bahwa sistem pakai apa ya, istilahnya apa, tap ya, itu pemasukan dari parkir luar biasa DKI itu, ya, yang selama ini ternyata banyak bocor. Nah jadi insya Allah ini soal kaitan dengan. Nah yang ketiga soal lingkungan, Mas, tadi kan saya sampaikan bahwa kita akan membenahi lingkungan Jakarta tadi. Jakarta sekarang terpolusi nomor 3 kan di dunia. Ya, salah satunya tadi kita akan menanam 3 juta. Nah 3 juta pohon ini tentu saja akan ditanam di ruang-ruang yang sempit kan sekarang, makanya kita akan buka ruang terbuka hijau. Tapi solusinya tadi memindahkan orang supaya rumahnya terjangkau gimana? Lahannya nggak usah beli, makanya gunakan nanti pasar sekaligus satu paket. Jadi orang pun nanti harus pergerakan orang berkurang. Karena orang kalau mau belanja tinggal turun ke lift ke bawah, ada pasar. Ya semuanya udah tersedia di bawah. Ya tinggal pulang lagi. Nggak mengurangi pergerakan itu. Ya intinya kalau ada konflik sosial, berarti di situ pasti ada ketidakadilan. Kuncinya itu. Maka kalau niat diperlakukan adil, pasti akan mau nurut, gitu ya. Nah, kemudian persoalan sampah. Saya sedang komunikasi terus Pak dengan banyak pihak. Ternyata banyak sekarang mesin-mesin pengolah sampah di tingkat RW bisa diselesaikan. Ya. Nah ini sementara nanti kami akan berikan dana dengan cara desentralisasi setiap RW 200 juta per tahun. Berarti selama 5 tahun nanti ada dana 1 miliar. Ya, dana 1 miliar inilah yang nanti akan bisa dimanfaatkan. Silakan, persoalan utama apa di situ ya. Jadi ada alat-alat yang bahkan mungkin di tingkat rumah tangga pun ternyata sekarang juga ada alat-alat yang bisa mengolah sampah ya. Nanti tinggal kita mana yang terbaik ya. Sementara Gebang apa itu, Bantar Gebang sudah full Pak, penuh, dan ini harus ada benar-benar penanganan yang secara serius supaya Bantar Gebang ini tidak lagi ada sampah menumpuk seperti itu. Kemarin saya baru diskusi juga dengan salah satu teman juga, ternyata sudah ada yang langsung bisa memilah sehingga plastik itu nanti akan menjadi fuel. Ya, itu sudah ada mesin-mesin seperti itu. Nah, jadi insya Allah ini adalah bagian dari penataan supaya kalau bisa memang di tingkat RW sampah itu habis. Nah sekarang contoh di DPP sendiri, kantor DPP PKS sekarang tidak buang sampah keluar. Sudah ada alatnya, silakan kalau nggak percaya bisa lihat di kantor DPP. Itu sudah ada prototipenya yang bikin para pakar, Dewan Pakar PKS. Ya saya minta contoh, tapi memang harganya masih agak tinggi. Ya makanya ini kalau dimasalkan kan mestinya bisa murah dong. Ya. Nah ini bisa dikasih tahu. Jadi sekarang kantor PKS tidak membuang sampah, ya. Jadi semua sudah dipilah. Ada 5 kotak. Ini sambil pendidikan juga nih, yang dibudayakan mana organik, ya, mana non organik dan sebagainya. Itu ternyata yang non organik juga dibagi-bagi lagi. Ini kertas, ini apa, ini sudah sampai begitu. Nah nanti diproses. Jadi nanti hasil dari processing itu untuk yang plastik itu malah dibikin untuk batu bata.
Kemudian yang organik dibikin pupuk, gitu. Ya, jadi seperti itulah proses itu. Jadi insya Allah sudah ada teknologi dan kita pastilah concern dengan persoalan lingkungan. Oke, Pak. Cukup ya? Ya. Ada, kalau ada cukup dari ibu-ibu lah, wakil lah ya. Tadi laki semua. Boleh ya Pak, ibu-ibu ya ibu-ibu, Pak. ya. Oke. Makasih Pak sudah mengakomodir. Ya. Terima kasih. 2 boleh Pak? Ada yang boleh deh. boleh. 2 ibu-ibu, ada 2 tadi. Para ibu-ibu diberikan. Perempuan 1, ada ibu-ibu 1 lagi. Tadi saya lihat ada yang hijabnya warna lain soalnya. 1 lagi. Itu boleh ya Pak? Itu. Nah, iya boleh. Oke, ada di belakang. Oke. Silakan, yang pertama hijabnya merah, 1 lagi yang di belakang hijabnya putih. Iya Bu, yang ibu betul yang madep ke belakang. Nah, ibu yang hijabnya putih. Ya, oke. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atimis Barokah dari relawan MUD, emak-emak muda. Waduh, muda terus ini. Amin. Jadi nggak pernah tua ini ya? Kami mau menanyakan Pak masalah kemiskinan. Kebetulan saya itu tinggal di daerah Pulau Gebang, di mana di situ ada Rusunawa. Rusunawa itu dulu kosong, lama kosongnya. Terus setelah ada kejadian di Kalijodo, baru dipindahkan ke Rusunawa setelah kejadian. Jadi untuk mengurangi kemiskinan, tempat-tempat rumah yang kumuh, sekarang rusun itu kan banyak Pak dibangun. Kalau di daerah kami itu ada rusun Rawa Bebek, Rusunawa, terus juga ya. Jadi jangan dipersulit masalah rusun itu Pak. Kalau bisa untuk kemiskinan itu ya barangkali bisa digratiskan gitu, ataupun persyaratan-persyaratan jangan sampai susah gitu Pak. Karena itu harga yang di rusun Ujung Menteng itu aja ada sekitar 1 juta atau 1,5 gitu Pak. Kalau bisa ya di bawah itu biar merata gitu Pak. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, dipersingkat boleh ya Bu? Iya boleh. Ini curahan hati ibu-ibu biasa Pak. Ibu-ibu tuh banyak Pak kalimatnya. Kasihan soalnya Pak, saya melihat di lingkungan sendiri seperti itu Pak. Terus masalah SDM Pak, masalah SDM di Jakarta ini, ya maaf sekarang digital sudah semakin banyak ya Pak. Pinjaman pinjol itu juga sudah banyak. Jadi apa namanya, kurang semangat untuk bekerja. Terus anak-anak di Jakarta juga banyak yang pada tawuran. Itu bagaimana untuk meningkatkan SDM anak-anak dari yang muda itu Pak? Baik. Dari segi semuanya Pak, supaya dari pendidikannya semuanya. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi tadi yang di belakang Kakak Ervan minta tolong. Tuh, Ibu. Yang mana? Oh ya itu. Itu juga kayaknya mama muda. Muda juga. Oh yang di belakang katanya. Ya oke. Oh dia konsultasi dulu mau tanya. Oke. Langsung aja Mbak, ayo. Oke, saya Amanda dari Gemura. Pertanyaannya, sering sekali saya melihat poster di pinggir jalan yang bertuliskan Jakarta menuju kota global. Dalam proses menuju Jakarta yang modern dan berkelas dunia, menurut saya penting untuk tetap menjaga identitas budaya lokal, termasuk keberadaan dan peran suku Betawi sebagai salah satu unsur penting dalam sejarah dan karakter kota Jakarta ini, Pak. Oleh karena itu, keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian budaya Betawi menjadi aspek krusial dalam visi pembangunan Jakarta menuju kota global. Dan pertanyaannya adalah bagaimana Bapak akan memastikan dalam proses modernisasi dan globalisasi Jakarta, budaya dan warisan suku Betawi tetap dilestarikan dan mendapatkan tempat penting di tengah perkembangan kota. Baik. Cakep. Oke. Silakan Pak. Ya, jadi saya jawab yang kedua dulu ya. Jadi masalah ini sudah kita ungkapkan ya. Bahkan waktu debat yang pertama sudah disinggung bahwa kita akan mengedepankan soal gerakan membangun budaya Betawi ya, gerbang. Tapi karena sudah ada yang mengklaim tadinya kan gerbang Betawi, tapi katanya ini sudah ada yang memiliki kata gerbang Betawi ya. Ya sudah, kalau gitu pokoknya kita gerakannya saja, gerakan membangun budaya Betawi ya. Jadi memang ini Jakarta kan seperti kayak kota-kota pada umumnya, nggak ada identitas.
Nah, maka salah satunya ya diantaranya adalah ada sedikitlah identitas Betawi, karena akar budaya di Jakarta harus kita akui memang Betawi ya. Kemudian melestarikan ya tentang situs-situs ya, situs-situs Betawi itu juga akan kita jaga. Dan yang lebih penting lagi, kita sudah merencanakan, mudah-mudahan terrealisir, yaitu dana abadi kebudayaan ya. Ini salah satu ya untuk bagaimana supaya kesenian-kesenian ya yang dari khas Betawi ini tetap terjaga ya. Sekarang kan coba kita lihat sanggar-sanggar lenong udah makin ini ya, sudah kurang ya, udah langka ya. Ada kemarin yang ternyata padahal itu sangat menghibur untuk masyarakat ya. Pimpinan Pak Kubil ya, misalnya di Ranti itu apa? Pinang Ranti, saya pernah menyaksikan di situ. Menarik, dan ini benar-benar masyarakat kampung dan terhibur betul ya, karena ini memang Jakarta perlu hiburan. Kita masuk kota terstres di dunia nomor 9 Jakarta itu ya. Nomor satunya Mumbai, India ya. Bisa bayangkan ya, nomor 9 aja kayak begini ya, yang nomor 1 kayak apa. Nah itu satu ya, jadi insya Allah nggak usah lagi khawatirkan. Bahkan ya kita punya taman mini kan, taman mini kan sebenarnya itu bisa nanti ke depan memang kita akan dorong supaya benar-benar jadi memang pengembangan budaya dari seluruh, karena Jakarta ini kan multi etnik tadi, tidak hanya Betawi khususnya, tapi Betawi utamanya ya, karena memang ini kita harus akui Jakarta sebagai basis utamanya, tetapi juga multi etnis kan yang juga kita akan kembangkan. Intinya itu. Dan kemudian yang berikutnya tadi Ibu ya, pertama tadi soal bagaimana anak-anak ini ya, pendidikan ya, memang sejak dini ya. Salah satu ngeri ya, kemarin saya dapat ada video viral ya, yang pakai itu celurit gede itu, inallah, ada yang ditebaskan itu sampai, dan dibiarkan lagi, nggak ada orang reaksi untuk bagaimana menolong. Ini ya di video lagi, saya terus aja mual itu lihat video itu ya, ngeri ini orang. Nah ini kan berarti persoalan ya, makanya kita kenapa membentuk manusia Pancasila ini kita utamakan, karena supaya sila pertama kan ketuhanannya Maha Esa, supaya kembali ke agama masing-masing. Silakan. Kalau orang mereka menjalankan perintah agama, ya insya Allah lah, karena pada dasar agama mengajarkan kebaikan kan, kasih sayang kan, nggak mungkin sampai tega-teganya begitu orang ditebas begitu, ngeri ya. Jadi, nah ini akan dimasukkan di kurikulum. Bahkan nanti kita akan ada murid diwajibkan sebulan sekali mengunjungi lansia, gitu. Semua sekolah negeri maupun swasta, karena nanti semua akan digratiskan. Pendidikan dasar baik negeri maupun swasta gratis, ya. Dan itu nanti salah satunya untuk membangun akhlak, ya, karakter dengan cara salah satunya mengunjungi lansia. Jadi lansia juga merasa ada yang memperhatikan, ya, sehingga juga tumbuh semangat hidupnya kan tetap ya. Bahkan yang lansia nanti kalau sakit nggak usah ke puskesmas, nggak usah juga ke rumah sakit, nanti dokternya yang datang ya. Itu prinsip apa istilahnya, janji ridho ya. Jadi ada call center maksudnya atau gimana? Ya nanti tinggal telepon, nanti kan ada RT kan akan insentifnya akan kita tambah. Berarti ada RT ya, RW, nah, RT RW ya, Pak ya? Ada hotline langsung. Tadi RW-nya udah 1M ditambahin iya, buat hitungannya itu. Begitu. RT-nya harus aktif. Ya karena ini telinga mata telinganya bupati, gubernur ya. Bapak ya, mau RT atau? Nah bahkan anak yatim nanti akan ada kartu yatim tambahannya. Ya, bukan berarti nanti karena ini anak yatim akan jadi anaknya gubernur gitu. Bukan berarti jandanya dinikahin gubernur, bukan. Saya anak yatim loh Pak. Anak gubernur juga. Kemarin ada yang nyeletuk, Bu. Pak, ada kartu janda enggak? Kartu janda, kalau janda kaya masa minta kartu? Kalau janda miskin pastilah sudah pasti dapat itu. Ya, kalau janda kaya malah saya sarankan nikahi pemuda yang nganggur. Biar nolong. Mungkin harus ada biro jodoh kayak gitu Pak, besoknya di DKI Jakarta mungkin harus bentuk biro jodoh khusus Pak, kayak gitu Pak. Coba saya contohkan Khadijah, istrinya Nabi Muhammad. Ya sebelum jadi Nabi dia usia 25 tahun. Khadijah konglomerat, dia nikahi Itu namanya subsidi silang Pak kalau itu. Itu Jadi jangan kaya sendiri. Bagi-bagi lah ya Pak ya.
terakhir tadi apa Ibu? Rumah susun tadi Pak, rumah susun. Jadi makanya nanti kita membangunnya di tempat tinggal dia yang dekat. Karena tempat kerjanya dia kan di situ. Kalau dia misalnya tadi dari Kalijodo harus dipindah ke Pulau Gebang, kan nggak mungkin dia hidupnya di sana. Pasti ada penyesuaian lagi dan sebagainya. Jadi nanti kita bangun pasar dekat situ di mana, kita bangun rumah susun ke atas, dan prioritas yang menempati adalah yang nanti rumahnya akan kita jadikan ruang terbuka hijau. Ya, coba itu banjir kanal timur. Banjir kanal timur ya istilahnya. Betul, Pak. EKT ya. Daerah saya itu Pak. Coba, kalau enak kan itu hijau, kemudian banyak yang pada olahraga. Saya ikut nanam pohon dulu di situ. Oh iya Pak, sekarang ya, waktu saya menteri dulu. Pas saya Menteri Pertanian, saya ikut nanam bersama Pak SBY di situ. Itu kan coba nyaman. Ya, jadi ruang-ruang terbuka hijau dan juga pedestrian nanti kita akan perbanyak. Ya, dan diperlebar supaya orang makin sehat, mau jalan kaki, ya. Ini kan sekarang malas. Jadi insya Allah Bu, kita rumah susun itu prioritasnya ya justru supaya terjangkau. Tadi kan prinsip kita bagaimana orang miskin tetap bisa tinggal di kota. Ya, tidak tersingkir. Apalagi banyak sebenarnya pengusiran tidak langsung karena PBB-nya makin mahal kan. Karena makin mahal ya pasti nggak mungkin lagi bisa tinggal di situ. Padahal kalau itu rumah ditempati mestinya dibebaskan. Ya kan dari PBB. Kan ditempati nggak buat kecuali untuk komersil. Kalau komersil ada, pantas ada pengenaan pajak. Tapi untuk ditinggali masa tinggal di tempat situ. Ya, ini saya sudah dihalo-halo. Siap Pak. Dengan kata singkat, dengan 3 kata singkat, ketika Bapak nanti menjadi gubernur dan wakil gubernur ini, kita akan menjadi warga DKI Jakarta yang seperti apa sih? Ya, intinya 5 tahun setelah Ridho memimpin, insya Allah rakyat Jakarta lebih bahagia dari sekarang. Oke. Terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Siswono dan salam hormat untuk Pak Ridwan Kamil yang pasti malam minggu dengan kekasih. Mana cakepnya? Sekian dan terima kasih. Indonesia ya, saya kira bagus ya, dan bisa berdialog ya, dan bisa memahami ya, tentang apa sih yang akan dilakukan oleh para calon ya, karena ini kan kontestasi gagasan ya, bagus dengan dialog. Karena kami pun juga menyadari ya ini kan istilah tawaran kami dan mungkin apakah masyarakat juga sudah sejalan gitu ya. Nah, tadi kan bagus tuh ada masukan-masukan yang bisa disampaikan ya, sehingga bisa menambah untuk memperkuat nanti kalau Ridho terpilih gitu. Jadi forum-forum seperti ini menurut saya ini diperbanyak ya, dialog-dialog seperti ini menurut saya ini sangat bagus ya, sehat lah untuk demokrasi ya, daripada istilahnya satu salah menyalahkan. Ini ada retakan-retakan ya. Karena kebetulan Ridho ini kan pasangan Kim Plus ya, yang dulu bersaing di Pilpres dan setelah selesai kan ya sudah ya, sekarang malah bersatu di Jakarta ya. Dari pasangan ya, jadi tadi makanya kita akan menanam 3 juta pohon. Nanti satu kota contoh di Medellin itu Kolombia ya, dengan menanam 3 juta pohon itu bisa mengurangi suhu 2 derajat sampai 3 juta. Ya, ini salah satunya. Jadi kita justru di samping akan banyak nanti juga dengan cara melibatkan masyarakat. Bahkan mereka-mereka yang memiliki gedung-gedung tinggi harapannya nanti juga bisa membangun kayak semacam hutan kota di atas ya, di atap-atap atas ya. Ini kalau ini bukan takdir, saya kira nggak akan ketemu ini. Saya memang sejak 2005, saya sudah 19 tahun tinggal di Jakarta. Saya tahu betul juga tentang Jakarta karena saya dulu kemana-mana naik busway. Sebelum saya punya sepeda motor, itu kira-kira tahunnya 2005 sampai 2009. Saya itu dulu kemana-mana naik busway. Kalau nggak kemana-mana aja saya nggak naik busway. Kalau kemana-mana saya naik busway. Benar. Jadi saya itu merasakan ya, kadang-kadang apalagi dulu zaman
waktu itu busway itu belum sebanyak sekarang itu trayeknya. Jadi kalau saya memang kebutuhannya, dulu saya itu kerja di syuting di Indosiar dan Mogot. Jadi saya berangkat dari daerah Cempaka Mas, Cempaka Putih. Jadi saya naik busway yang dari Pulau Gadung. Kemudian kadang kalau saya dapat yang Kalideres langsung bisa langsung turun di depan Indosiar dan Mogot. Tapi kalau nggak dapat yang Kalideres, saya naik yang Harmoni. Saya turun Harmoni. Nah biasanya Harmoni ini yang dulu, karena pusatnya dulu di Harmoni itu pertemuan, wah itu yang antrinya bisa panjang gitu. Jadi saya merasain betul, dan kalau pulangnya saya kemalaman sudah nggak ada busway, karena dulu busway hanya sampai jam 10 kalau nggak salah. Setelah itu sudah nggak ada, makanya saya juga kalau dulu pulang mau naik taksi, kalau jam 10 ke atas busway-nya sudah nggak ada. Kalau saya pulang kemalaman harus naik taksi, uangnya yang nggak ada. Saya bingung nih. Jam 10 malam busway-nya udah nggak ada, saya harus naik taksi, uangnya yang nggak ada. Akhirnya mau nggak mau ya seadanya yang saya tumpangi. Nah saya dulu sering nebeng sama karyawan Indonesia itu karena pulangnya arah sama dengan arah ke rumah. Jadi saya sering nebeng, kemudian saya turun di titik terdekat. Di situ baru kadang naik ojek, nah itu lebih murah. Itu saya menjalani itu 3 tahun ada. Saya sampai apa? Supir busway itu saya sampai apa? Supir Transjakarta itu saya sampai apa? Saya setiap naik busway itu ya, ini pengemudi atau supirnya busway itu mesti duduk di paling depan sebelah kanan. Ya hafal itu. Hah? Ngomong gitu ya? Israel juga gitu ya? Saking hafalnya itu naik, yang duduk di depan pojok paling depan, mesti supir itu, saya hafal gitu. Makanya nggak saya dudukin. Jadi hal-hal seperti itu kadang. Dan kemarin saya juga di Pak Kapten, kemarin saya menghadiri ada bincang dialog tentang transportasi Jakarta. Dan sekarang saya sangat luar biasa, perkembangannya luar biasa, dan bagaimana pengguna transportasi itu sangat peduli dengan apapun layanan transportasi yang ada di Jakarta. Apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, itu mereka detail banget karena memang itu keseharian mereka. Bayangkan transportasi itu kalau seseorang yang memang harapannya kemana-mana harus pakai angkutan umum, itu sangat besar pengaruhnya, apalagi yang untuk ekonomi yang menengah ke bawah. Kadang-kadang naik 500 rupiah aja atau 1000 itu sangat berasa buat mereka, karena mereka harus kadang-kadang untuk mencapai tujuannya itu harus pindah-pindah, harus oper lah istilahnya gitu ya, harus oper-oper. Kalau itu ada kenaikan berapa kali oper tinggal dikalikan, itu PP lagi. Itu kalau untuk operasional kan sangat terasa sekali. Makanya saya kemarin mengikuti itu luar biasa, dan ini menjadi salah satu perhatian Mas Pram dan Bang Dul juga. Mungkin Bapak Ibu yang di sini nggak terlalu membutuhkan ya, karena kesini semua tadi naik mobil ya. Naik apa? Busway juga. Lu kok nggak ketemu? Saya 2005 loh naik busway. Nah, makanya Mas Pram dan Bang Dul berkomitmen bahwa untuk transportasi LRT, MRT, busway, Transjakarta, Jaklinggo itu untuk 15 golongan akan diberikan gratis. Karena ini masuk hitungan biaya hidup di Jakarta itu rata-rata ya, itu untuk anggota keluarga yang 4-6 orang, dan anggota keluarga itu per bulannya itu, ini menurut statistik ya, sekitar 14 juta sekian. Sedangkan UMR kita berapa? Regional 5 jutaan ya. Bayangkan tuh, kebutuhan 14 juta, sedangkan gaji 5 juta. Ini kan defisitnya sama gajinya besar, defisitnya ini. Defisitnya hampir 2 kali gaji ini. Kalau kita berpikir dari mana ini bisa tertutupi. Kalau menaikkan semua gaji kan itu kan ada yang bekerja di perusahaan dan sebagainya, begitu juga hal yang tidak mudah. Yang paling mudah dan bisa dilakukan adalah oleh gubernur dan wakil gubernur. Satu, seperti tadi, bagaimana transportasi itu menjadi murah. Itu
bagaimana pendidikan itu bisa menjadi murah, bagaimana kebutuhan pangan itu bisa menjadi murah. Itu yang bisa dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur untuk mengatasi masalah-masalah itu. Bagaimana mendapatkan rumah itu menjadi murah. Saya itu sama istri saya itu kebetulan, saya itu dulu memang cita-cita punya istri karyawan bank, Pak Andre. Karena saya berpikir kalau yang kerja di bank itu pasti pinter lah ngatur duit ya kan. Makanya alhamdulillah akhirnya saya bisa menikahi karyawan bank security. Tapi kerja adiknya security itu punya adik kerja di bank. Nah, saya dulu karyawan bank juga nggak sembarangan saya, Pak. Saya milih ngincer kalau nggak teller. Nah, kalau nggak teller customer service itu inceran saya itu. Karena apa? Saya kalau melihat teller itu gimana? Kalau perempuan jadi teller itu kalau saya perhatikan kan saya dulu sering di bank kan, ngadem, bukan apa. Karena bank kan dingin kan. Itu kalau saya perhatikan teller itu ya, wanita yang primo. Wah, kayaknya kalau jadi istri itu jadi ayam gitu sebagai suami. Saya lihat perhatikan ya teller itu disetori uang berapa aja diterima, dicatat, disimpan. Orang mau ngambil tabungannya berapanya nggak pakai ditanya, nggak pakai ribet, nggak pakai dikeluarin. Oh enak punya istri gini ya. Dikasih berapa aja nerimo, kita minta berapa aja nggak pakai ribet dikasih. Oh tenang. Terus apa ya kalau saya nggak dapet teller, customer service. Customer service walaupun nggak ngasih uang, nggak terima uang, tapi saya lihat apa ya karakternya sabar, gampang apa move on, nggak baperan gitu. Wah ini kalau jadi istri enak. Karena saya kalau melihat customer service kenapa cocok dijadikan istri? Ini misalnya kalau saya punya istri customer service, misalnya namanya hidup rumah tangga kan kadang-kadang ada masalah ya Bu ya. Berantem itu mungkin kan. Kalau berantem, kalau saya punya istri customer service, begitu berantem, begitu saya pergi, dia paling berdiri, ya antrian berikutnya, nggak baperan gitu, langsung bisa move on gitu. Jadi, ya Pak ya, itu jadi itu harapan saya itu, ya, tapi yang bikin karakternya itu lebih gampang move on, nggak baperan, nerimo itulah. Jadi senang sekali. Dan alhamdulillah, benar istri saya itu memang karyawan bank. Saya sudah menikah itu tahun 97 saya menikah, dan 2018 persis setahun sebelum pandemi saya resign karena pulangnya tambah malam terus kan, anak-anak juga sudah gede. Akhirnya ya sudahlah, istri saya nggak usah bekerja biar saya yang bekerja. Karena kalau dulu waktu zaman susah tadi itu saya naik kemana-mana, naik busway susah itu istri saya yang bekerja, saya hanya bisa bantu doa. Mudah-mudahan kerja istri saya lancar gitu, karena saya belum bisa support keluarga. Nah, saya bisa merasakan betapa susahnya hidup di Jakarta, karena waktu itu saya di Jakarta tapi istri saya masih tinggal di Surabaya dengan anak-anak saya. Saya yang sendirian di Jakarta saja tahun 2005 sampai 2009 itu merasakan betapa beratnya kalau kita tidak punya penghasilan sesuai dengan pengeluaran yang dibutuhkan. Itu setiap hari adanya mumet. Makanya dulu, wah nama saya kan Lis Hartono, tadi Pak Andre baru tahu nama saya Lis Hartono. Saya juga baru tahu Pak, Bapak sebutkan. Oh nama saya Lis Hartono. Saya waktu itu sempat mikir, tiap hari ya, saya 2005, 2006, paling berat itu tahun antara 2007 sampai 2009 itu paling berat-beratnya. Saya mikir hidup di Jakarta kayak gini ya, tiap hari mumet, makanya apa saya ganti nama saya Selamat ya. Saya ngomong ke teman, nama aku tak ganti Selamat ya. Apa Selamat? Selalu mumet saya. Tapi tiap hari mumet ini cocoknya Selamat, selalu mumet. Akhirnya karena perjuangan lah. Nah itu kadang-kadang yang tidak semua keluarga di Jakarta ini kan beruntung. Seperti mungkin ya ada yang lebih beruntung, tapi yang tidak beruntung ini kan harus ada keberpihakan dari pemerintah provinsi bagaimana memikirkan nasib warga-warga Jakarta yang memang belum beruntung. Dan harusnya kita nanti 27 November harusnya kita beruntung karena kita akan mendapatkan gubernur yang benar-benar memikirkan warganya, yang sudah selesai dengan dirinya dan tidak berharap untuk memilih jabatan yang lebih tinggi lagi, yaitu Mas Pram dan Bang Dul.
Saya hanya membantu semampu saya. Nanti kita ada Q&A ya, tanya jawab. Nanti saya beri kesempatan, silakan berapapun boleh bertanya, nanti yang lain siap menjawab ya. Saya sama kapten nih lihat dari depan aja nanti. Jadi secara visi banyak hal. Ada satu lagi Bang, mungkin ya ini yang warga Jakarta juga perlu. Ketika Mas Pram berkunjung ke daerah di Kelapa Gading, ini bukan di daerah elitnya tapi di kampung-kampung di belakang perumahan elit itu, ada ibu-ibu yang nyamperin dan bertanya sederhana, Pak Pram, saya mau menikahkan anak saya, bagaimana caranya saya bisa menikahkan anak saya, di mana saya bisa menikahkan anak saya? Akhirnya Mas Pram datang, ya Bu, lihat rumahnya. Dan rumah beliau, ibu itu, di depannya sudah jalan setapak aja yang mungkin hanya sepeda motor yang bisa lewat, orang persimpangan itu aja lewat, kecil. Jadi kalau mau punya hajatan pun di rumah sudah nggak mungkin, menikahkan anak dengan kondisi rumah seperti itu sudah nggak mungkin. Mas Pram ditanya spontan mendadak oleh ibu seperti itu juga, wah gimana ini solusinya? Banyak warga yang masih seperti itu kondisinya. Kemudian langsung telepon Bang Dul, ngobrol. Udah kita bikinkan nanti untuk warga itu balai rakyat. Makanya ini menjadi salah satu program juga, balai rakyat yang akan dibangun untuk warga-warga dan juga untuk lingkungannya. Karena di balai rakyat itulah nanti masalah seperti ibu tadi, mau punya hajatan menikahkan anak, menghitankan anak, itu bisa ada tempat yang bisa digunakan. Secara biaya juga sangat membantu, tidak perlu memikirkan lagi. Jadi hal-hal seperti itu yang ingin disampaikan bahwa Mas Pram dan Bang Dul akan menyelesaikan masalah-masalah yang seperti itu. Balai rakyat bukan hanya untuk kalau punya hajatan, tapi bagaimana berkesenian, berbudaya, anak-anak mudanya juga bisa punya kegiatan tempat. Jadi itulah, jadi kehidupan di lingkungan itu menjadi berdaya dan juga menjadi lebih layak dan bermartabat. Dan Mas Pram berjanji ketika menjadi gubernur, wakil gubernur nanti Mas Pram Bang Dul akan menyelesaikan masalah Jakarta justru dari bawah, seperti hal-hal tadi. Bagaimana mikir transportasi untuk warganya, bagaimana mikir warga-warganya kalau mau punya acara, bagaimana tentang pendidikan warganya. Justru dari bawahlah yang akan diselesaikan. Mas Pram berjanji, Bang Dul berjanji akan menyelesaikan masalah Jakarta dari bawah. Makanya sekarang kemana-mana beliau dan kita juga semua membawa namanya jaring asmara. Jadi jaring asmara itu berupa seperti foam gitu. Jaring asmara itu adalah menjaring aspirasi masyarakat Jakarta. Jadi warga dimanapun warga Jakarta ini berhak menuliskan apa yang diinginkan dari Mas Pram dan Bang Dul ketika nanti beliau menjadi gubernur wakil gubernur. Apapun itu, yang penting adalah itu bermanfaat buat orang banyak dan lingkungannya. Misalnya, ya apapun itu, tentang kebersihan, tentang keamanan, tentang apapun. Dan itulah yang akan dijadikan acuan bagi semua warga, termasuk saya sebagai tim ses yang memenangkan beliau berdua. Ketika beliau berdua menjabat menjadi gubernur, wakil gubernur, dan ada itu yang tidak dilaksanakan atau belum dilaksanakan, itulah yang akan kami bantu untuk menagih. Itu bukti bahwa apa yang ditulis warga itu yang harus diperjuangkan dan harus diwujudkan oleh Mas Pram dan Bang Dul. Karena anggaran Jakarta ini luar biasa, 80 triliun lebih saya kira, dan Mas Pram dan Bang Dul yakin bahwa itu sangat bisa membantu warga Jakarta untuk menyelesaikan masalah-masalah. Jadi saya yakin betul beliau berdua kalau diberi kesempatan akan membuat warga Jakarta bahagia. Dan apapun itu mudah-mudahan saya bisa membantu dan kita juga mengharap bantuan dari Bapak Ibu, supportnya supaya kita mendapatkan pemimpin yang benar-benar terbaik untuk Jakarta 5 tahun ke depan. Mungkin gambarnya itu, kalau nanti ada tanya jawab, saya juga punya ini tim pakar dari tim pemenangan kita, Mas, ada Mas Jopri juga. Mas Jopri bisa bergabung juga Mas di atas Mas, monggo. Ini partner saya kemana-mana juga beliau ini. Jadi nanti
kita akan dialog santai saja. Apapun undang-undang Bapak Ibu kalau ingin disampaikan silakan. Kalau kami bisa menjawab, kami akan langsung jawab. Kalau tidak bisa, kalau kami diam aja berarti kami nggak bisa menjawab. Bukan berarti kita mendiamkan pertanyaan itu, tapi kita akan carikan solusinya, kita akan berikan ke yang lebih berwenang, yaitu Mas Pram dan Bang Zul. Yakinlah bahwa apa yang Bapak Ibu harapkan itu akan tersampaikan ke Mas Pram dan Bang Zul dan akan mendapatkan solusi dari beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggal di Ujung Menteng, Kelurahan Ujung Menteng, Cakung. Saya ikut BPJS memang, tapi kadang-kadang saya ke kelurahan itu, ke puskesmasnya untuk urusan gigi ya, Cak, ke puskesmas. Saya minta kalau Mas Pram dan Bang Zul jadi, kalau bisa biaya-biaya puskesmas itu yang tidak pakai BPJS digratiskan. Karena cabut gigi atau tambal gigi itu 30.000, belum daftarnya lagi 3.000. Saya kan BPJS bukan di situ, di klinik. Tapi karena klinik gigi itu sore, gigi saya udah sakit. Jadi itu urusan masalah puskesmas, kalau bisa biaya-biaya itu digratiskan. Satu. Kedua, kebetulan KTP anak saya tuh IKTP-nya rusak. Itu sampai sebulan di kelurahan itu jadinya kalau nggak dibantuin mantan RW, saya ditinggal di Medland. Komplek Menteng, Ujung Menteng. Kalau nggak dibantuin sama mantan RW, minta nelpon bagian sekretaris lurah, nggak jadi. Tapi sekarang udah jadi sih, tapi butuh sebulan. Kalau itu masalah administrasinya di kelurahan itu aja. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Nah, jadi memang banyak yang ribet-ribet, tolong jawab, jangan ribet. Ya. Kita langsung jawab. Sebentar, saya perkenalkan diri dulu. Saya penerjemahnya calon Tom. Ya, silakan. Penerjemah. Karena kan kalau dengar calon Tom ngomong tuh kita harus minum bodrek dulu. Maka saya sederhanakan. Silakan. Tadi ada Ibu Valentina yang minta tolong giginya dicabut. Bukan. Ini penerjemah malah salah. Ibu tadi masalah BPJS Kesehatan. Ibu ini sering menggunakannya kalau di puskesmas untuk urusan gigi. Iya. Masalah biaya, cabut gigi biaya 30, tambal itu 30.000. Nah, belum daftarnya. Nah, memang mungkin ini saya akan jawab nanti, tapi mungkin ini backgroundnya dulu. Sebentar, saya tanya dulu, maksudnya biar jelas. Maaf, Ibu suka tambal gigi ya? Ya. Oh, nggak cubles gitu. Ini masalah ini, mohon maaf aja nanti. Kayaknya kita juga harus bertiga ya. Iya, kayaknya bertiga ya. Kayaknya bertiga ini bukan penerjemahan, malah saya yang harus minum bodrek ini gara-gara sampai. Ini terlalu sering saya sama calon jadi begini. Jadi Ibu ini tadi masalah kalau bisa gratis. Bu, puskesmas untuk urusan gigi, bukan tambal terus pasang yang cubles, nggak ada. Gigi cubles nggak ada. Jadi begini, mungkin backgroundnya begini. Kenapa? Tapi rata-rata kalau Bapak Ibu ke dokter yang profesional, dokter gigi, itu mahal, bener Pak ya? Betul. Bener kan? Dokter gigi itu memang mahal, satu gigi aja, apalagi kalau yang untuk estetika ya. Untuk pasang behel, untuk merapikan, untuk memutihkan, wah itu jauh mahal-mahal. Masa gigi pasang apa tadi, hebel? Behel kan, dipaker, dikawat, biar rata. Kadang-kadang kalau gigi itu kalau nggak diatur, kadang-kadang gigi itu pengen mendahului kita. Kita di sini, gigi udah di situ. Itu namanya unjuk gigi. Itu di Cilangkap ada dokter pasang kawat murah banget. Hah? Kawat berduri tapi. Seneng kalau sariawan seumur hidup. Jadi kan dokter gigi itu kenapa mahal? Cabut gigi itu kenapa dibikin mahal? Kenapa? Bu, ini prinsipnya. Dibikin mahal kenapa? Biar nggak sering-sering cabut. Kalau dibikin gratis, Ibu tiap hari pengen cabut gigi. Lama-lama Ibu sesuai dengan teknologi perkembangan. Jadi Ibu jadi metik, nggak pakai gigi. Kalau giginya dicabut terus, kan jadi metik, nggak pakai gigi. Ibu ini tuh minta solusi loh. Kenapa kita roasting? Bukan. Ini biasa aja Bu. Ini buat intro dulu ya, biasa
Kali kita kasih intro ya kan, Ibu ketawa-ketawa terus lupa pertanyaannya kan nggak perlu kita jawab. Kita ini diundang untuk memberi penjelasan. Tapi kesehatan itu makanya ada Jakarta Sehat juga ya. Kartu kan Jakarta Sehat itu pasti akan dilanjutkan Bu ya. Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, semua tadi di lagu itu semua yang baik akan dilanjuti. Senang hati dan bahkan akan ditingkatkan fasilitasnya. Betul. Ya kemarin yang jelas disebutkan bahwa kadang-kadang pelayanan di tempat-tempat kesehatan itu bagi pemegang BPJS itu harus ngantri lama. Betul. Mungkin kadang-kadang kayak di anak tirikan. Betul. Nah, ini dengan kalau nanti Mas Pram Bang Dul jadi gubernur, wakil gubernur, jadi pemegang kartu BPJS dan lainnya itu tidak akan dianaktirikan. Betul. Bahkan dia anggap sebagai anak kandung sendiri. Iya. Ini kok malah kayak tali kasih ya Pak. Tapi jadi gini loh Mas. Tapi ada satu ya, yang kadang-kadang nggak enak Bu, dianggap anak kandung itu belum tentu enak loh Pak Kapten. Sebabnya. Ini contoh, Bapak Ibu tahu iklannya kecap Bano, kedelai hitam. Betul. Dipelihara seperti anak sendiri. Habis itu malah dijual. Kan kurang ajar orang tua. Itu kan kedelai. Ya kemana sendiri terus dijual kan kebangetan nih orang tua. Tapi memang awalnya anak kandung. Jakarta ini kan sudah hampir 2 tahun tidak punya gubernur. Ya ini ada dia. PJ. Memang kemudian katanya berbagai layanan masyarakat itu agak berkurang. Betul. Saya dengar juga Ibu tadi ngomong soal gigi ya di tempat saya Bu, ya Allah. Kenapa? Pelayanannya itu setengah-setengah Bu. Istri saya tuh cabut gigi setengahnya besok lagi Bu. Itu loh. Bos, ini dokternya nih ya, udah dibius kan, disuntik dulu kan, ini kan disuntik. Sudah. Gimana? Nggak terasa? Dicabut gini segini. Bunyi aja. Mas bentar Mas ya. Isoma dulu. Saya sholat dulu. Balik besok Mas bentar ditutup. Itu 2 hari nggak minum. 2 hari nggak minum, makan juga nggak bisa. Kalau giginya udah keluar ngambil. Sudah naik setengah kan? Ya nggak ada itu. Pokoknya masalah kesehatan pasti akan dituntaskan Bu. Masa apalagi pemegang kartu Jakarta Sehat, kemudian BPJS itu akan menjadi perhatian utama. Minim masalah antrian sudah nggak usah khawatir lagi, apalagi masalah biaya-biaya. Mulai nanti kalau Mas Pram Bang Bangdul Ibu tiap hari cabut gigi gratis. Hebat. Sampai habis ya. Gitu. Pokoknya sampai habis. Silakan nanti masalah ditanggung oleh suami dan anak-anak Ibu. Kalau punya Ibu metik, iya. Oh, kalau nggak ada giginya suami malah senang. Kenapa? Iya, jadi nggak galak kan. Iya, kalau berantem juga ngomongnya nggak jelas kan ya. Pertanyaan yang kedua aja, EKTP yang rusak ternyata. EKTP ngurusnya lama. Lama itu. Ya kan. Kadang-kadang kita itu itu ngurusnya bukan kelurahan, mungkin yang lama tuh di dinas yang ngurusin itu. Ada. Duk itu loh. Duk capil. Ya memang kadang-kadang birokrasi itu yang membuat menjadi lama semuanya. Ada satu juga selain EKTP tadi Bu. Selama ini kalau mengurus kartu Jakarta Pintar, itu warga Jakarta itu kan harus ke rawa bunga ya. Hanya ada di sana kan pelayanan. Jadi dari manapun Bapak Ibu tinggal, kalau ngurus kartu Jakarta Pintar, udah ada apa-apa harus ke rawa bunga. Itu waktu yang harus dibuang berapa kalau rumahnya jauh? Belum bunganya. Bukan, ini nama tempat. Bukan masalah bayar. Jadi waktu yang banyak dibuang, kemudian tenaga, pikiran, belum nanti ninggalin pekerjaan, itu pun belum tentu sehari ke sana selesai. Harus balik, besoknya balik lagi. Mas Pram dan Bang Dul sudah sepakat ketika menjadi gubernur, wakil gubernur untuk ngurus kartu Jakarta Pintar, Bapak Ibu tidak harus ke Rawabunga, cukup di kecamatan masing-masing. Itu sudah dipastikan, tidak perlu jauh-jauh. Agak ribet, pokoknya dibikin agak ribet lah. Kenapa harus ke Rawabunga? Nah masalahnya orang Rawabunga nih, dia harus kemana? Oh iya, Oke, gimana Ibu? Puas ya Bu? Ibu puas? Intinya Bu, yang antri-antri yang lama-lama itu akan jadi perhatian utama Mas Pram dan Bang Dul karena masalah tadi kesehatan, masalah pendidikan, masalah itu tadi termasuk ya masalah ngurus identitas, bukan identitas EKTP itu berapa?
Kenapa sih harus lama? Ya kan, mau ngurus EKTP itu namanya itu kan sesuatu yang spontan. Namanya juga EKTP. EKTP. Itu kan harus cepat, harus spontan. Ngapain harus lama? Nanti berubah jadi KTP. KTP. Harus KTP. Ibu udah mau minum bodrek? Enggak, saya sarankan jangan minum bodrek. Panadol merah. Bapak jadi iklan, Bapak. Oke, bagaimana Bu? Oke, selanjutnya yang di pojok sana, silakan Pak. Soal gelap-gelap gitu kan? Wis, ini kayaknya luar biasa. Pak, pertanyaan jangan susah-susah Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Pertanyaannya harus kagak ribet dah. Iya. Kalau pertanyaan susah, kita harapkan Bapak juga menyertakan jawabannya. Pertanyaan saya gampang Pak. Wah ini. Nama saya Sanderson THE. Siapa? Sanderson. Ya THE. Martin. Oh iya Pak. Panggilannya siapa? Ya. Saya terus terang hari ini saya kecewa banget. Kenapa? Karena yang nomor 1, nomor 2 yang pagi dan siang wakilnya atau wakil gubernur atau gubernurnya hadir. Iya. Tapi hari ini tidak ada satupun, cuma kirim wakil. Nah sekarang kalau wakil harusnya tidak salah. Kita mau mendengar langsung kok dari cawagupnya Pak Pram dan Ramo Karno. Tapi yang datang Cak Lontong. Kita mau dengar apa dari Cak Lontong? Ya, tapi cuma cerita pengalaman. Nah terus nanti kalau misalnya Pak Pram dan Rano jadi gubernur, jangan-jangan yang duduk di sana itu adalah Cak Lontong. Jadi terus kan harusnya saya udah mau pergi. Ya tapi karena menghormati Cak Lontong aja saya masih ikut. Jadi harusnya hari ini kita udah harus bubar. Ya, karena yang tidak bisa diwakili loh kalau menurut saya. Beda auranya. Beda mereka jiwanya, visi dan misi. Ya jadi nggak ada gunanya. Lebih baik kita ngomong-ngomong aja deh. Itu aja. Ya, makasih. Terima kasih Pak Anderson. Ya Pak Sanderson, itu masukan yang bagus. Memang kalau di aturan KPU, kalau itu debat, memang yang hadir harus gubernur dan wakil gubernur, tidak bisa diwakilkan. Apapun alasannya itu ya. Tetapi kalau forum dialog ini, saya kira KPU juga tidak menentukan bahwa siapa yang hadir, dan juga ini terselenggara berkat ya mungkin panitia yang akan menentukan boleh atau tidak. Ya mungkin silakan monggo, karena kalau memang tidak boleh, ya kami tadi juga tidak akan hadir ke sini. Tapi kalau memang Pak Sanderson tidak merasa terwakili dengan kehadiran kami, ya itu sah. Sebagai warga kita harus menghormati pendapat dan hak beliau. Jadi dia titip salam aja Pak Prof. Iya, boleh, nanti kita akan sampaikan bahwa hal seperti itu dari awal juga kita sampaikan tadi, beliau berdua Pak Mas Pram dan Bang Dul tidak bisa hadir karena alasan yang sudah kami sampaikan. Kalau dari panitia penyelenggara memang forum ini dikhususkan untuk gubernur atau wakil gubernur. Kalau kita yang mewakili tidak sah, ya mungkin kita tidak akan memaksakan untuk hadir di sini. Jadi ini yang kita sampaikan juga kepada Bapak. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau memang tidak bisa diterima, ya buat kami juga tidak akan memaksakan karena memang kondisi di saat yang bersamaan ini gubernur dan wakil gubernur dari paslon nomor 3 tidak bisa hadir karena ada hal-halnya yang tidak bisa ditinggalkan. Begitu Bapak. Mohon maaf sebelumnya kalau ya silakan. Lanjut. Oke. Apa Pak masalah? Ini suasana keluarga. Ini kan namanya suasana kan ada naik dan turun kan. Jadi jangan terlalu terus nanti nabrak ya. Jangan bilang surveinya naik terus ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari sini. Di sini belum ada nih. Oh iya, boleh lah. Tadi juga bertanya, sekarang bertanya lagi. Silakan. Kita saling menghormati pendapat dan saran dari siapapun. Selamat sore, perwakilan dari Paslon 03 calon Tom. Izin perkenalkan, nama saya Andi Wijaya, perwakilan dari PSNTI. Di sini pertanyaan saya kedua. Yang pertama, bagaimana Paslon 03 dengan konkret untuk memberantas isu-isu kemiskinan yang ada di Jakarta? Karena terkadang permasalahannya itu bukan soal lapangan kerja, Cak. Terkadang
Saya dengar curhatan dari teman-teman pengusaha juga nyari karyawan susah benar nih, ya kan? Lalu yang kedua, pertanyaannya bagaimana paslon 03 ke depannya apabila terpilih menjadi gubernur dan calon gubernur DKJ untuk memberdayakan kami anak-anak muda yang ada di DKJ khususnya. Terima kasih, itu aja. Iya. Kapten. Tepuk tangan buat Gen Z. Terima kasih. Pertanyaan yang menarik, kita langsung jawab dulu nggak apa-apa ya? Ya, lanjut. Pak, itu pertanyaan yang pertama, bagaimana berkaitan dengan kadang-kadang masalah atau ekonomi kemiskinan itu bukan karena pendapatan, tapi karena bahwa dari pengusaha juga susah mencari karyawan. Betul. Nah, Mas Pram dan Bang Dul itu bersepakat dan berkomitmen bahwa ketika beliau menjadi gubernur, wakil gubernur, akan ada yang namanya job fair. Itu di tingkat-tingkat kecamatan. Oh iya. Job fair yang akan dilakukan itu 3 bulan sekali. Iya. Minim 3 bulan sekali akan ada job fair di kecamatan masing-masing. Nah, itu tujuannya adalah bagaimana mencarikan koneksi antara supaya pengusaha dan pencari kerja ini bisa ada titik temu yang cepat dan mudah. Job fair itu akan diadakan 3 bulan sekali di tiap kecamatan masing-masing. Jadi kalau kita berarti fair ya? Berarti fair. Ya, karena namanya job fair, jadi harus fair. Karena kalau nggak fair namanya bukan job nggak fair namanya. Artinya itu salah satu saya gaungkan supaya perusahaan yang cari karyawan juga tidak kesulitan, warga Jakarta yang ingin mencari pekerjaan juga tidak kesulitan. Kemudian ada juga bagaimana pelatihan kerja itu akan dilaksanakan di level-level kecamatan juga. BLK ya. Itu akan ada balai latihan kerja yang dijanjikan oleh Mas Pram dan Bang Dul untuk itu tadi menyediakan sumber daya manusia untuk bekerja bagi kebutuhan perusahaan-perusahaan. Karena kalau kita tahu perusahaan kebutuhannya apa, kemudian balai latihan kerja ini bisa menyiapkan juga kebutuhan perusahaan dengan job fair yang 3 bulan sekali, itu akan gampang bertemu antara yang mencari dan yang dicari. Iya. Itu yang berkaitan dengan kemudian masalah soal siapa? Iya. Pertanyaan kedua, anak muda tadi. Bagaimana memberdayakan anak muda? Peluang anak muda akan lebih besar ketika kemudian ada balai rakyat di tiap kecamatan atau kelurahan yang di dalam balai rakyat itu ada kayak co-working space lah. Di situ ada dibuatkan studio untuk anak-anak yang pengen konten kreator yang pengen beraktivitas ada di situ. Tentu saja koneksi internet untuk anak-anak muda yang pengen berlatih dance, tari dan sebagainya. Balai rakyat tempatnya. Jadi anak muda nggak usah ngerecokin orang tuanya di rumah, bisa ke balai rakyat berkegiatan. Inilah yang akan dikembangkan. Dulu Jakarta itu dikenal dengan kegiatan di balai rakyat. Maka Mas Pram Bandul berkomitmen balai rakyat bisa digunakan untuk berbagai kegiatan gratis. Ibu mau mantu, mau hitanan, ya asal jangan cerai aja di situ. Itu kita akan fasilitasi. Ya, Oke. Ada satu lagi ya, agak lupa. Akan diberdayakan gini. Masa hunian hosting di Jakarta ini kan juga jadi problem. Mas Pram dan Bang Dul itu kalau kita lihat menyampaikan bahwa di kecamatan kita itu luasnya kan rata-rata hampir 5.000. Yeah. Itu akan dijadikan bahwa di bawah itu akan menjadi kantor kecamatan, 1 atau 2, 3 lantai itu untuk kantor kecamatan. Kemudian di atasnya itu akan ada 2 lantai untuk workspace. Workspace yang akan dibangun untuk anak-anak muda yang sekarang kan bekerja itu kadang-kadang from anywhere. Jadi ada 2 lantai yang disediakan dan di atasnya bisa untuk hunian murah untuk warga. Itu sudah dirancang dan disiapkan oleh Mas Pram dan Bang Dul untuk mengatasi berbagai masalah tadi. Ngurus apapun dekat karena di bawah sudah kantor kecamatan dan sebagainya, ada ya co-working space untuk anak-anak muda dan hunian juga ada di situ. Itu sudah menjadi pemikiran. Oke, Cak. Karena waktu ya kita mau last order dulu, Cak. Ada last order ya? Oke, silakan. Kita last order ya. Habis last order ini nanti last pertanyaan, last order. Oke. Tuh. Kita ada jaga. Iya, silakan. Baru tes.
Cak Lontong dengan Cak Saya Joe. Iya, Joe. Oh, sama namanya saya. Saya Joe Hutapea. Wakil Ketua Umum Formas. Luar biasa. Saya juga Ketua Harian dari Dewan Pimpinan Pusat Majelis Umat Kristen Indonesia. Luar biasa. Kebanggaan kita di sini di Formas, kita dari umat Kristen Indonesia, umat Buddha, umat Katolik, umat Hindu, dan umat Muslim. Kita terwakili semua. Kasih tepuk tangan sedikit. Jadi begini, ini relax dulu. Cak Lontong baru sekali ini saya lihat agak tegang. Karena bagaimana ya, ada pertanyaan dari sana, legitimasinya kayak apa gitu kan. Karena Cak Lontong, karena kami ketum dan waketum udah sepakat, Cak Lontong ini sangat legitimasi di sini karena sebagai ketua pemenangan tim Pramono Anung. Ya, jadi aman aja, tenang aja. Dan kami ingin Pak Cak Lontong lama di sini sampai maghrib. Karena kita nggak bayar. Kalau bayar repot, ya kan. Ini mumpung ya. Biasanya nggak bayar kan. Sekarang jadi kalau pertanyaan tambahin sudah semangat kita ini. Tenang. Nah, ini agak serius. Ini contoh. Dalam data kami di Dewan Pimpinan Pusat Majelis Umat Kristen Indonesia, terjadi pelecehan agama, diskriminasi agama, dan juga perusakan gereja-gereja dan kelenteng terbanyak itu di daerah khusus Jakarta. Bagaimana Cak Lontong? Apa dengan senyum-senyum saya ini tetap mau Pramono Anung dan Rano Karno benar-benar supaya umat manapun di sini dihargai setara, adil, dan juga dengan kasih sayang. Jangan bernyala-nyalanya tapi nggak ada kasih sayang gitu. Jadi gimana nih kondisinya, gimana? Silakan. Terima kasih. 2 menit. Bisa jawab nggak kan? 2 menit. Waktu dimulai saat saya baca. Udah mulai kan? Ini menjawab seperti itu, backgroundnya begini Pak Hutapea. Ketika Mas Pram seperti saya sebutkan tadi memilih saya menjadi ketua tim ses, itu harapan pilkada di DKJ di Jakarta kali ini sudah kita hindari segala macam permusuhan, segala macam pertentangan dan pertengkaran yang kita tahu ini pernah terjadi di pilkada Jakarta sebelumnya. Bagaimana itu menguras energi, pikiran, dan tenaga kita, dan itu sangat tidak produktif untuk kami. Makanya dari awal Mas Pram dan Bang Dul menegaskan bahwa kampanye yang akan dilakukan oleh pasangan nomor 3 ini, satu, tidak akan membawa identitas agama dalam berkampanye. Karena warga Jakarta adalah warga Jakarta, bukan melihat Anda Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Anda adalah warga Jakarta, dan ketika Mas Pram dan Bang Dul memimpin, Anda semua yang dipimpin, dilayani, dan juga dilindungi oleh Mas Pram dan Bang Dul. Jadi dari awal beliau berkomitmen tidak ada membawa agama, kemudian isu-isu etnis, identitas, dan sebagainya. Makanya ingin disampaikan bahwa kampanye ini dengan riang gembira, dengan penuh kebahagiaan dan pikiran yang tenang. Berawal dari itu juga, makanya saya yakin bahwa masalah-masalah seperti yang Pak Hutapea sampaikan itu juga akan menjadi perhatian dari Mas Pram dan Bang Dul. Karena kalau dari kampanye saja, baik dari keinginan untuk bisa menang dalam kontestasi ini saja, beliau berdoa menjauhkan pikiran dari hal-hal seperti itu yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk kemenangan oleh kelompok orang-orang lainnya. Tapi Mas Pram dan Bang Dul yang meyakini bahwa kemenangan yang menggunakan cara-cara dengan menonjolkan atau mempertentangkan identitas agama, suku, atau golongan itu sangat tidak diperlukan dan sangat harus dihindari. Artinya kalau untuk menang saja beliau sudah menghindari hal-hal seperti itu. Saya yakin ketika beliau menang bisa membuat kebijakan dan apapun itu bentuknya untuk warga, pasti itu akan menjadi perhatian utama dan dasar dari segala macam untuk memutuskan berkaitan dengan tempat ibadah dan bagaimana kenyamanan beribadah untuk warga Jakarta. Itu saya melihatnya dari poin itu, karena beliau sama sekali tidak ingin
menggunakan identitas itu untuk mendukung kemenangannya dan digunakan untuk mungkin mengcounter atau untuk menyerang pasangan lain. Izin saya tambahkan sedikit, 30 detik, boleh? 30 detik. 27 detik. 28, gimana? Dulu sendiri. Oke. Le, sedikit saya tambahkan, Le. Jadi di timnya Mas Pram dan Bang Dul ini ada teman-teman yang bisa saya sebut, misalnya ada Nong Darul Mahmada, ada Guntur Romli, ada Eko Kuntadi, dan juga saya yang dulu selalu jadi bemper ketika ada teman-teman minoritas dihajar oleh organisasi yang arogan, itu kami berada di depan. Bisa dicek jejak digital kita sudah melakukan banyak hal soal itu. Selain itu juga Mas Pram hampir tiap hari ada agenda, misalnya ke pembesar-pembesar, ke pimpinan-pimpinan, ke elit-elit misalnya dari kelompok berbagai agama. Dari situ pun menurut saya bisa disimpulkan bahwa komitmen Mas Pram dan Bandul untuk kerukunan umat beragama bisa saya sampaikan di atas rata-rata. Demikian. Nah, tahu nggak kenapa saya duduk di tengah? Berdiri di tengah? Karena kalau tadi saya di sini berdua berantem terus ya. Makanya saya di tengah nih, biar damai. Oke, pada kesempatan ini terima kasih Cak Pontong dan Cak Lanjut. Silakan memberikan suatu closing statement, Cak. Biasanya kan kalau dalam Alfred ada closing statement. Silakan, Cak. Kagak ribet, Cak. Agak ribet. Jadi masuk kita ke depan. Iya. Jadi saya sahabat bebas yang punya tempat. Itu giginya Ibu tadi gimana? Oh enggak, yaudah. Bu, giginya mau dicabut lagi apa? Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami mewakili pasangan nomor urut 3 Gubernur Wakil Gubernur Jakarta Mas Pram dan Bang Dul. Yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana pesan beliau ingin membawakan kedamaian, kebahagiaan, keceriaan dalam semua tahapan kontestasi untuk pemilihan kepala daerah atau gubernur wakil gubernur di Jakarta ini. Jadi mudah-mudahan ini tersampaikan dengan baik kepada seluruh warga Jakarta bahwa kita laksanakan ini dengan damai, ceria dan bahagia. Dan kalau mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan, mungkin bagi manusia kita juga banyak kurangnya, kita mohon maaf juga. Tapi yang jelas Mas Pram dan Bang Dul yakin dan berkomitmen bahwa ketika beliau berdua menjadi pemimpin di Jakarta, berjanji sepenuh hati akan menyelesaikan semua masalah warga Jakarta dari lapisan yang terbawah dalam semua lini masalah apapun kehidupan.